Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan akan menyampaikan materi tentang fungsi manajemen menurut para ahli. Selamat menyaksikan. Yang pertama, fungsi manajemen menurut Luther Gulick yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah tindakan menetapkan segala aktivitas yang dilaksanakan dari sumber daya yang digunakan di masa yang akan datang untuk tujuan tertentu. Perencanaan mengacu kepada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana melakukan, dan apa yang harus disediakan untuk melakukan aktivitas tersebut dalam mencapai tujuan secara optimal. 2. Perorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah pembagian tugas kepada orang-orang yang terlibat kerjasama dalam unit kerja. Pengorganisasian dilakukan untuk menentukan siapa yang melaksanakan tugas sesuai prinsip. Perorganisasian bermakna diperoleh jika proses memilih orang-orang sudah dilakukan menyeluruh, sudah mengalokasikan sapra pengunjung, dan sudah mengatur mekanisme kerja agar pencapaian tujuan terjamin. Yang ketiga, pengisian jabatan atau staffing. Pengisian jabatan mempengaruhi kepemimpinan dan pengadilan unit kerja. Pengisian jabatan harus dilakukan dengan pendekatan sistem terbuka dan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Internal meliputi kebijakan personalia, iklim organisasi, dan sistem imbalan. Eksternal meliputi pemanfaatan teknologi tinggi, membutuhkan manajer terlatih dan pendidikan yang cukup. Yang keempat, pengarahan atau directing. Pengarahan adalah penjelasan, pemberian petunjuk, pertimbangan, dan bimbingan bagi para petugas baik secara struktural dan fungsional agar pelaksanaan tugas berjalan lancar. Pengarahan staf yang telah diangkat dan dipercaya dalam melakukan tugas di bidangnya agar nihil penyimpangan dari garis program yang telah ditemukan. Yang kelima, koordinasi atau coordinating. Koordinasi merupakan FM untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, dan kekosongan kegiatan, namun terjadi kerjasama terarah dalam upaya mencapai tujuan dengan cara menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan. Koordinasi adalah menyeimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lingkup pekerjaan yang cocok dengan masing-masing, menjaga agar kegiatan dilakukan dengan keselarasan semestinya di antara para anggota itu sendiri. Yang keenam, penganggaran atau budgeting. Penganggaran adalah FM yang berkaitan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Penganggaran sebagai sistem memuat beberapa komponen yang saling bergantung dan mempengaruhi. Ini dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir yaitu evaluasi atau evaluating. Evaluasi adalah proses objektif yang bersistem menganalisis karakteristik pekerjaan. Dilihat dari implikasi hasil evaluasi program, dikenal dua tipe evaluasi, yaitu formatif dan sumatif. Formatif untuk mendiagnosa dan mengembangkan atau memperbaiki program, dilakukan ketika program sedang berjalan. Sumatif untuk menilai hasil akhir program, dilakukan ketika program telah selesai. Yang kedua, fungsi manajemen menurut George R. Terry. Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubung fakta-fakta, serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Yang ketiga, fungsi manajemen menurut Hakon DKK. Fungsi perencanaan. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Pros ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan di mana suatu kegiatan perlu dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
Fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses yang menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi personalia dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana, sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. Makin jelas, lengkap, serta terkoordinir rencana-rencana, makin lengkap pula pengawasannya. Pengarahan. Fungsi pengarahan merupakan manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan pada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja. Fungsi pengarahan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan pegawai yang ada. Jika fungsi ini diterapkan, maka proses manajemen dalam merealisasikan tujuan dimulai. Pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu instansi agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan rencana. Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, fungsi manajemen menurut P. Siagian. Yang pertama, perencanaan atau planning. Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan merupakan fungsi administrasi dan manajemen yang pertama. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Perorganisasian atau organizing. Perorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pergerakan atau motivating. Pergerakan ialah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapaian tujuan organisasi dengan efisien yang ekonomis. Motivating secara implisit berarti bahwa pimpinan organisasi berada di tengah para bawahan dan dengan demikian dapat memberi bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Pengawasan atau controlling. Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari efisiensi ini jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.